Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini seberapa yang kita merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita melambaikan tangan kita dan kita katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa di saat kita menghadapi suatu masalah, bahwa di saat kita menghadapi suatu pergumulan dalam kehidupan kita, intinya kita hanya datang kepada Tuhan. Kita mau sujud di altarnya karena kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka jalan keluar yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saudara, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami berada di dalam Engkau Tuhan, maka Engkau yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia dengan penuh kasih, hambanya Pendeta John Daud buat kita dalam doa pembukaan. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Rana Lama Sikrana Lama Si. Kami naikkan segala pujian syukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada.
Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan, Engkau layakkan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Engkau pagari tempat kami masing-masing di mana kami beribadah dengan malaikat-Mu. Dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga bila pribadi-Mu yang kudus berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekinian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu. Dewasakan, murnikan. Kami patahkan, tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran ngembaros seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan, keluar darah tulis berkuasa dan dalam siklam se. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Biarlah dari awal pertengahan yakinah jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap mulaikan dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita mau bersorak bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya percaya saudara, dengan adanya pergumulan melalui saat ini COVID, saya percaya itu tidak menghalangi kasih kita di hadapan Tuhan, tidak menghalangi persatuan kita di dalam Tuhan, karena kita percaya jika kita sehati di dalam Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Urapan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Baik, kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bahwa Engkau sangat baik bagi kami. Amin, haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, amin, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala haru, bakurapan di kepala haru, dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan bakurapan di kepala haru, bakurapan di kepala haru, dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, bahwa berkat Tuhan senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Asalkan kita hidup di dalam Tuhan, kesehatian kita di hadapan Tuhan, maka kita percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
kita mau bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji-pujian umum Sakti Bahkan sampai di sini. Dan mari saudara, kita siapkan kehidupan kita untuk kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saja kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Terima Bapa. kasih Tuhan, bahwa kami mau melewati semua dalam setiap kehidupan kami. Semua Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa dalam kehidupan kami, Bapa. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan. Amin. Kekuatan, Haleluya. di jiwaku. Terima kasih Tuhan. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kan bersamamu Bapa. Amin. Bersamamu
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih buat segala kasih kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami memuji dan mempermuliakan akan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan seberapa pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, itu naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu sebagai tanda ibadah kami Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, bahkan tangan-tangan yang tidak sempat memberi karena tidak punya Tuhan. Biarlah Engkau juga mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga kami boleh sama-sama memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dikala kami akan memberikan persembahan kami, ada kuasa kegelapan iblis setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh kekikiran, roh pertimbangan Tuhan. Untuk ini kami sepakat patahkan, tolak, hancurkan itu. Ya tanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar, pergi darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Hirakan alawan raisi karena usai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan mari saudara, saatnya kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan biarlah menjadi pegangan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita angkat satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saja kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Bahwa Engkau adalah Allah yang
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kasih dalam kehidupan kami. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doa dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Ya marana lama sikrana lama se. Namamu yang kami selalu sebut, permuliakan dalam hidup kami. Namamu yang berkuasa, namamu yang menyelamatkan, namamu yang memberi kekuatan, inspirasi, kemenangan bagi kami melalui firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah-tengah pembentangan firman-Mu. Roh Kudus, bawa kami dari satu kebenaran-Mu kepada kebenaran-kebenaran yang lain. Urapi hamba firman-Mu. Segala taktik kegelapan di setan, roh jahat, roh kebodohan, roh yang bukan dari Tuhan, coba mengganggu pembentangan firman Allah. Kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan. Dalam nama terus Kau keluar, darah tulis berkuasa. Uran dalam siklam si. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan kami siap dengan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom Elohim. Elohim, shalom. Puji Tuhan, kita percaya bahwa pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan, oleh kuasa Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang hadir bagi hidup kita, sehingga kita masih bisa diberi kekuatan, kesehatan, untuk datang kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita bangkit berdiri, kita buka kitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan lihat pada ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat 12. Saya akan bacakan ayat ini untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Kita akan saudara lihat kebenaran Allah dan saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kesaksian tentang
anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Roh Allah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saudara, saya mau berbicara melakukan ketiga kesaksian yang ditulis dalam ayat ini. Melakukan ketiga kesaksian. Kesaksian yang pertama saudara adalah kesaksian yang berbicara tentang kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada 3 kesaksian yang ada di bumi. Ada 3 kesaksian yang berikutnya adalah matahari, bulan, dan bintang. Dan saudara, kesaksian yang ketiga, kesaksian yang di bumi itu adalah roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Saudara, kita harus memiliki kesaksian Allah dalam hidup kita. Karena dengan jelas ayat ini katakan dalam ayat yang ke-10, barang siapa percaya kepada anak Allah, yang mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau kita saudara percaya kepada Tuhan Yesus bagi hidup kita, maka kita harus melakukan ketiga kesaksian dari Allah. Dan ketiga kesaksian dari Allah itu adalah kesaksian roh, air, dan darah yang perlu kita hadirkan bagi hidup kita. Karena saudara, Tuhan jamin waktu kita melakukan pada waktu kita melakukan kesaksian itu, maka hidup yang kekal Tuhan berikan bagi hidup kita. Kekristenan kita bukan hanya sekedar percaya. Tapi Roma 10 ayat 9. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Tapi kepercayaan yang dimaksudkan adalah kepercayaan yang kolektif. Kita percaya kepada semua firman Allah. Karena firman Allah ini adalah mata rantai, sifatnya kolektif yang perlu hadir bagi hidup kita. Yakobus 2 ayat 10. 7 tingkatan iman perlu kita hadirkan bagi hidup kita. Kita mendengar dan percaya Tuhan Yesus. Dan terima Yesus dalam hidup kita, itu tingkatan pertama. Yang kedua, kita menyesal, bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan, tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, kita dibaptis air. Yang kelima, kita dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus. Yang keenam, anugerah-anugerah Roh Kudus. Dan yang ketujuh, kita menjadi gereja yang terpilih, yang disempurnakan bersama dengan Tuhan. Hari ini saya percaya saudara, bahwa kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 11, dalam 1 Korintus
pasal yang ke-11 dia katakan begini, saudara. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti juga aku menjadi pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus berarti kita harus mengikut Kristus. Dalam terjemahan boleh dikatakan, ikutilah teladanku sebab aku telah mengikuti teladan Kristus. Apakah teladan yang dilakukan Rasul Paulus yang mencontohi Tuhan Yesus dalam hidupnya? Filipi 1 ayat 21. Aku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada sebuah komitmen yang dinyatakan Rasul Paulus dalam ayat ini. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar untuk menyatakan kesaksian ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus melakukan kesaksian itu. Karena kalau kita tidak melakukan kesaksian yang dikatakan tadi, kesaksian melalui roh, air dan darah, maka saudara, ketiga kesaksian yang berbicara tentang matahari, bulan dan bintang. Kalau Anda akan melihat nanti dalam Wahyu pasal 6, pada waktu matre kita lihat kebenaran Allah. Dalam Wahyu pasal 6, pada waktu matre yang ke-6 terbuka, apa yang terjadi, saudara? Wahyu pasal yang ke-6 dalam ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba membuka matre yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Kita memerlukan matahari selama kita hidup. Tapi matahari juga akan saudara digoncangkan. Bulan akan digoncangkan, bintang-bintang akan digoncangkan. Pada waktu matre yang ke-6 dibuka oleh anak domba Allah itu. Yang bisa menjamin hidup Anda dan saya pagi hari ini. Kalau kita menerima kesaksian air, roh dan darah dalam hidup kita. Sehingga saudara itu akan menjamin hidup kita. Kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 3. Dalam Injil Matius pasal 3, kita lihat kebenaran Allah ayat 13-17, dia katakan begini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Umur 30 tahun saudara Yesus dari Galilea berjalan ke sungai Yordan. Dengan satu tujuan, bertemu Yohanes Pembaptis untuk dibaptis pada saat itu. Apakah waktu Tuhan Yesus tidak dibaptis dia tidak selamat? Dia selamat karena dia adalah Allah 100%, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Dari segi kealahan 100%, Yesus selamat walaupun tidak dibaptis air. Tapi ayat 15 Tuhan Yesus katakan, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ketiga kesaksian ini, saudara, harus kita lakukan dalam hidup kita. Kesaksian yang pertama yang dilakukan Yesus adalah, saudara, kesaksian air. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Dan saudara, Yesus dibaptis di air yang banyak.
Karena Alkitab menjelaskan, saudara, ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pengertian asli daripada bahasa baptisan itu dalam bahasa Yunani, baptiso, artinya ditenggelamkan seluruhnya, dimasukkan ke dalam air. Dan Yesus melakukan hal itu. Dan saudara, pada waktu Tuhan Yesus melakukan hal itu, maka ayat 17 katakan, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan belum melakukan pelayanan pada saat itu, adalah awal saudara untuk dia siap melayani Bapa selama 3,5 tahun. Tapi Bapa sudah berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Pada waktu kita melakukan kesaksian air dalam hidup kita, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Matius 3 ayat yang ke-7, salah satu tujuan baptisan air sudah dikatakan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, kamu akan dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Tuhan memberikan teladan, Tuhan memberikan contoh. Hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah menerima kesaksian air dalam hidup kita. Dibaptis air dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang datang dibaptis pada saat itu, dia mewakili sebagai Allah anak. Matius 1 ayat 21. Dia adalah Yesus. Dan pada waktu Yesus sudah dibaptis keluar dari air, ada burung merpati yang hinggap di kepala Yesus. Itu berbicara tentang Allah Roh Kudus. Dan langit terbuka dan ada suara dari sorga, itulah suara Bapa. Orang yang dibaptis air, saudara, akan dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Roma 6 ayat 1-5, pada waktu kita masuk di dalam air, kita mati bersama dengan Kristus. Dan pada waktu kita keluar dari air, kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Kesaksian yang kedua, saudara, adalah kesaksian roh. Kesaksian roh berbicara tentang kita dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus. Dalam hari kenaikan saya sudah menyentil, saudara, bahwa Roh Kudus diberikan bagi kehidupan murid-murid, bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberikan penolong yang lain yang berbicara tentang Parakletos, Roh Kudus yang hadir bagi hidup kita. Kesaksian roh harus dinyatakan bagi hidup kita. Kita tidak akan mungkin bersaksi menyatakan kebenaran Allah, bersaksi buat kebaikan Tuhan, Yesaya 40, Matius pasal 5 dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan keberanian untuk kita bersaksi. Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di tengah saudara pandemik COVID-19 ini, kita tetap saudara rindu untuk melayani Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Waktu kita menerima kesaksian daripada roh dalam hidup kita, kita membuka hati, Mazmur 51 ayat 19. Dan kita klaim janji firman Tuhan, Yoel 2:28 dan 29. Bahwa saatnya lah sekarang Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua orang. Kita lihat kebenaran Allah dalam kitab Yoel. Dalam kitab Nabi Yoel, Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29, dia katakan begini. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Kita klaim firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, saudara. Setiap saat, setiap waktu dikala kita buka hati kita, Roh Kudus akan hadir bagi hidup kita. Itulah sebabnya hari ini yang belum penuh Roh Kudus, yang menerima kesaksian Roh dalam hidupmu, buka hatimu, saudara. Dan waktu kita buka hati kita dan meminta, Matius 7 ayat 7-8, mintalah akan diberikan kepadamu, ketuklah pintu dibukakan, carilah kamu menemukan, maka saudara akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kesaksian yang ketiga adalah kesaksian darah. Saudara, Tuhan Yesus sudah menggenapi kesaksian darah ini. Dikala dia harus mati di atas bukit Kalvari, dia harus melewati jalan Via Dolorosa demi menebus kehidupan Anda dan saya. Sehingga saudara, 6 jam Tuhan Yesus berada di bukit Kalvari itu, dia telah melakukan kesaksian darah dalam hidup kita. Perlu kita cermati, kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Di Lukas 9 ayat 23 katakan, jika engkau mengikut aku, sangkalilah dirimu, pikulah salib itu setiap hari, lantas engkau ikut Tuhan. Saya percaya pandemi COVID-19 ini adalah merupakan bentuk salib yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita. Pada waktu kita memikul salib bersama dengan Tuhan, kita akan mampu. Waktu kita memikul salib dan menghadirkan Yesus dalam hidup kita, kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Jangan pernah kita tawar hati, saudara. Jangan pernah kita lemah. Jangan pernah kita takut untuk tetap memikul salib Tuhan. Ingat Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak saudara dan saya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Matius 11 ayat 28-29, marilah kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malah dalam ayat yang ke-29, saudara, dalam Matius pasal 11 dalam ayat 29 dikatakan begini. Matius pasal 11 dalam ayat yang ke-29, firman Tuhan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Kita tidak memikul salib sendirian, saudara, tapi kita memikul salib bersama dengan Tuhan. Tuhan menggantikan sebuah kuk bagi hidup saudara dan saya. Tujuan kuk yang Tuhan berikan yaitu kuk damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Alkitab katakan dalam ayat 30 ini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan terbeban bagi Anda dan saya. Tuhan bukan hanya sekedar mengizinkan salib itu terjadi dalam hidup kita, tapi Ayub pasal 5 ayat 18, dia yang melukai, maka dia pula yang akan membeban. Kita tidak usah persoalkan sampai kapan pandemik ini akan berlalu. Kita yakin pengkhotbah 3 ayat 11, waktu Tuhan itu indah. Dan kita yakin dan percaya, saudara, pada waktu kita tetap memikul salib bersama dengan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam hidup kita. Maka yakinlah, ada backup Tuhan dalam hidup kita. Kesaksian yang di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus akan hadir bagi hidup kita. Mazmur 14, Tuhan dari sorga melihat di bumi. Adakah saudara dan saya berakal budi, berpikir positif, berpikir yang saudara menyenangkan hati Tuhan, dan mencari Allah? Di hari yang terakhir ini, menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita tetap berpikir positif. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Dan kita mau tetap mencari Tuhan, walaupun di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, di tengah kondisi yang sukar bagi hidup Anda dan saya. Tapi kita mau tetap, saudara, mencari Tuhan. Kita tetap mau mikul salib ini. Biarlah ketiga kesaksian ini kita melakukan dalam hidup kita. Dan kita yakin
hidup yang kekal Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya pribadi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Puji Tuhan, saudara, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita pada hari ini. Kita rindu, saudara, untuk menyembah Dia. Kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Dia sangat kudus bagi hidup saudara dan saya. Dia adalah Allah yang kudus. Dan Tuhan mau kekudusan itu ada juga dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau kudus Tuhan. Dan biarlah kekudusan-Mu menjadi bagian hidup kami. Pagi hari ini kami rindu menyembah-Mu, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami dengarkan firman-Mu, tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu. Nyalakan kaki diam-Mu, bangkitkan kami Roh Kudus, dewasakan mereka, penuhkan anak-anak dengan Roh Kudus. Urapi hamba hari ini Tuhan. Kalau ada taktikos kegelapan, setan roh jahat roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus, keluar. Darah Tuhan berkuasa. Uran dalam sikap, ampuni dosa kami Tuhan, dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi yang penuh Roh Kudus. Nyanyikan dalam roh.
Sikrona lama Simorona lama si. Mari kita sembah Dia, buka hati saudara, sembah Tuhan. Rana lamo ya marana lama simorona la simorona lama nala sikrona lama si ya marana lama nala urana lamo simorona lama sikrana lama ya marana lama nala. Mari sembah Dia. Rana lamo simorona lama sikrana lama nala ya rana lama sikrana lama si ya rana lama si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Kita percaya saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib bagi hidup kita. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Walaupun 1000 rebah saudara di sebelah kiri saudara dan saya, dan 10.000 di sebelah kanan Anda dan saya, tapi Tuhan berjanji hari ini itu tidak akan menimpa kita. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau hadir selalu dalam hidup kami, menyertai dan melindungi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Haleluya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini, berserah penuh sama Tuhan. Pada waktu kita sudah melakukan kesaksian air, roh dan darah dalam hidup kita, maka Tuhan akan melindungi, menyertai saudara dan saya. Meski langit, haleluya Tuhan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi saudara dan saya, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau penolong kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Ranala Masih, Ranala Masih. Engkau jamin kami Tuhan dengan firman-Mu hari ini. Dan pujian yang kami sudah naikkan. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Sebab Engkau bersama dengan hidup kami Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Jika ada penghulu di darah jahat, iblis setan, orang kuat roh teritorial yang coba mendung dodo kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar darah Tuhan berkuasa. Uran dalam siklam sih berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan Yesus yang hadir pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat sini, baik jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, bagi keluarga kami di rumah mereka masing-masing, atau siapa saja Tuhan yang menonton daripada ibadah online pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami jasmani dan rohani. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Hamba berdoa, biarlah yang belum menerima kesaksian, ketika kesaksian Tuhan Yesus akan kesaksian air, roh dan darah dalam hidupnya, Tuhan jamah ketup itu hati mereka. Supaya biarlah ketika kesaksian itu hadir, dan biarlah kami yang telah menerima ketiga kesaksian ini mampukan kami Tuhan. Lebih khusus Tuhan, hidup yang kekal Engkau nyatakan bagi hidup kami. Di tengah pandemi COVID-19, kami percaya Engkau perlindungan kami. Manusia terbatas untuk membackup kami. Siapa saja terbatas untuk membackup kami. Hanya Yesus Tuhan, Engkau sanggup membackup, melindungi, menyertai kami. Seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dan melindungi kami. Engkau membackup tempat kami masing-masing. Engkau membackup usaha anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, studi anak-anak-Mu, usaha mereka, kebun, dan segala sesuatu yang mereka miliki. Dalam nama Yesus Tuhan lindungi sertai. Mampukan kami Tuhan tetap bersukacita. Mampukan kami tetap punya damai sejahtera, ketenangan Tuhan, untuk hidup di hari-hari yang terakhir ini. Lebih khusus mengiring dan melayani Tuhan. Dan bila Engkau hadir dalam semua masalah kami, sebab kami percaya Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar. Dikala kami lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Dikala ada yang sakit oleh biru darah Tuhan, dia sembuh. Yang dalam peperangan iman Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara kami Tuhan yang berada di luar Surako, Engkau bersama mereka. Bagi jemaat GKM Surako Tuhan lindungi sertai. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan, lebih khusus dalam pengiringan pelayanan Tuhan. Berkati pekerjaan-Mu GKM Surako. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal, planning-Mu tidak pernah gagal. Engkau yang punya project, dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, sehingga melalui pekerjaan-Mu Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan. Bagi kepujian, kemuliaan, bagi nama Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat PT Vale, Tuhan berkati dalam menjalankan setiap project yang dinyatakan Tuhan. Engkau juga berkati manajemen dan semua karyawan. Lebih khusus kami berdoa Tuhan buat daerah kami yang Tuhan, saudara-saudara kami begitu banyak yang sudah terpapar. Kami tahu Tuhan bahwa ini sisi dari Engkau. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami semua. Itulah sebabnya Engkau hadir bagi saudara-saudara kami yang telah terpapar virus corona ini.
Engkau yang jamah sembuhkan, bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, firman Roh Kudus. Dan kami patahkan tolak segala virus corona, iblis setan yang coba Tuhan Yesus mengganggu, yang mengikat hidup mereka. Kami ikat dalam Roh Kudus, dalam nama terus keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Uranala musik dalam musik. Nyatakan kuasa-Mu Bapa di sorga. Engkau yang membackup Tuhan Yesus pemerintah kami, Satgas akan COVID-19 Kabupaten Luwu Timur. Bila Engkau yang juga nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka dimampukan menjalankan tugas. Para medis berikan tetap sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan menyertai mereka. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, bagi keluarga kami juga dimanapun berada, Engkau juga hadir bagi hidup mereka, menyertai, melindungi mereka, dan mampukan mereka beraktivitas lebih khusus mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, Engkau hadir, mampukan Tuhan Yesus Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan Yesus, akan para gubernur, para bupati, para camat, dan para kepala desa, kepala dusun, RW dan RT. Tuhan mampukan mereka dalam menangani Tuhan pandemi COVID-19. Kami percaya mereka terbatas, tapi mereka adalah alat-Mu Tuhan di muka bumi ini, lebih khusus di bumi Indonesia. Mampukan mereka Tuhan, berikan mereka tetap kekuatan, penyertaan dan pelindungan-Mu, sehingga keputusan yang mereka ambil dalam penanganan pandemik ini adalah merupakan hikmat yang Engkau nyatakan, sehingga bila Bapa semuanya berjalan baik dan lancar. Kami berdoa Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus akan saudara-saudara kami yang juga hari ini untuk umat Muslim Tuhan dalam Idul Fitri. Bila Engkau hadir bagi hidup mereka Bapa, dan Engkau selalu bersama mereka, melindungi dan menyertai. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus buat Satgas COVID-19 yang berada di pusat, mampukan Tuhan. Bersama dengan tim juga berdoa buat Tuhan Yesus para medis yang berada di garda depan, Engkau bersama mereka. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri, Tuhan lindungi dan sertai mereka, sehingga mereka semua mampu menjalankan tugas. Apapun yang terjadi bagi bangsa negara kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami percaya Engkau tidak pernah tutup mata kepada bangsa kami, tetapi Engkau akan selalu memberikan yang terbaik Tuhan bagi bangsa kami. Karena kami percaya Engkau sementara menggoncangkan segala sesuatu, karena Engkau ingin membuktikan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, berkedaulatan. Biarlah kebebasan dalam ibadah tetap terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Walaupun kami harus beribadah dari rumah ke rumah, tapi kami percaya Engkau ada di sana. Dan kapanpun petunjuk-Mu Tuhan untuk kami bisa beribadah kembali, kami percaya itu waktu Tuhan yang indah yang Engkau akan kerjakan. Kalau ada iblis setan, roh jahat, setiap roh antikris, roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil untung dalam peristiwa ini, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa, sikran dalam sih. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Dengar doa kami, dan kami berdoa bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya ranala mesik ranala mesih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir melawati, memberkati ibadah kami pagi hari ini. Seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menyertai, memberkati, dan Kau selalu hadir bagi kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian
detik pagi hari ini ngarka fajar maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.